Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Saat ini waktu di rumah Mpok Baby menunjukkan pukul 12 ya, 12 lebih 10 menit. Kebetulan saat ini Mpok Baby nggak bisa tidur, saya lagi nggak bisa tidur. Suami di luar kota ya, saat ini ada dinas di luar kota. Dan anak-anak pun nggak tidur di kamar ini, tidurnya di lantai atas ya. Jadi pada kesempatan ini kepingin ya Mpok Baby segera membalas videonya si Juli Caniago yang kemarin dia upload. Nah kali ini di kamar saya situasinya agak temaram gitu ya, nggak terang benderang karena cuma lampu satu aja yang nyala. Biasanya kan ada 5 lampu ya, ini cuma satu aja di tengah yang nyala, berarti lampu untuk tidur ya. Di samping juga ada di nakas lampu untuk baca, bisa jadi lampu tidur. Nah mengenai videonya si Juli Caniago, saya Barbie Maharani Ratu Pantun kali ini akan membahas ya mengenai pelecehan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu diperkirakan adalah pemuda Arab, yaitu ketika dilihat dari keterangan YouTube, dicari-cari, memang video itu ada. Jadi lelaki itu bernama Armin Navabi, dia adalah keturunan Iran Kanada, berarti dia adalah beragama Syiah dulunya. Si Armin Navabi ini memang dulu dalam Islam dia katanya taat beribadah. Nah, akhirnya karena doa-doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, maka dia beralih menjadi ateis. Jadi di sini saya ingatkan kepadamu Juli, sebelum kamu berbicara, kamu harusnya menyelidiki dulu ya pembahasan-pembahasan yang akan kau utarakan. Di situ aja kamu sudah salah mengatakan bahwa pemuda itu yang bernama Arvin Navabi itu adalah penganut Islam dan menjadi Kristen atau murtadin ya, murtad. Jadi itu tidak benar bahwa dia itu adalah beragama Islam Syiah menjadi ateis, bukan menjadi Kristen. Jadi terus terang di sini selalu muncul ketidaknyamanan dalam agama Syiah itu sendiri, di mana banyak umat Islam di dunia tidak mengakui bahwa Syiah itu adalah orang Muslim. Jadi dia itu beda ya Juli Caniago ya. Syiah itu mengutamakan Ali sebagai penyelamat mereka. Jadi itu agamanya bisa dilihatlah di Google seperti apa, sangat jauh beda dengan agama Islam ajaran Rasulullah Nabi Muhammad ya Juli. Jadi mengenai lelaki itu yang telah melecehkan Al-Quran, dia adalah penganut Syiah. Jadi jelas Syiah itu kebanyakan beranggapan umat Muslim tidaklah merupakan bagian dari Islam, oke? Nah, jadi pemuda itu tadi telah melecehkan Al-Quran. Bentuk pelecehan apa yang telah dilakukan oleh pemuda itu? Dia telah merobek-robek 2 lembar Al-Quran ya, 2 lembar Al-Quran dia lepaskan dari ikatannya, kemudian dia meludahkan lembaran itu, lalu mengoyak-ngoyak dan membuang lembaran tersebut ke tong sampah. Nah itulah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh pemuda tersebut kepada Al-Quran ya, 2 lembar Al-Quran itu. Nah yang kemudian menjadi pokok bahasan saya juga pada malam ini ya, dalam endingnya video si Juli kemarin, dia kau ya Juli juga ada mengatakan bahwa kau tidak akan marah jika seandainya ada umat Islam yang melakukan hal yang serupa dengan melakukan perobekan dan peludahan terhadap kitab sucimu. Itu yang kau katakan kan kemarin kan, kau katakan bahwa selama itu tidak merugikanmu, kau tidak akan marah. Jadi kau tidak akan marah jika Alkitabmu diludah dan dirobek seperti pemuda itu melakukannya terhadap Al-Quran. Jadi itulah inti dari ucapanmu.
Kau tidak akan marah jika kau melihat ada umat Islam yang melakukan hal tersebut, melecehkan kitab sucimu. Nah, terus kalau melihat, kau nyatakan lagi, tapi kalau Muslim melihat ada yang merobek atau meludahi Al-Quran, maka kata kau umat Muslim pasti akan demo-demo, perang, ya, dan juga bakar-bakaran. Entah apa yang diributkan, enggak tahu apa sebabnya. Itulah pernyataanmu. Ya, jika kami melihat ada umat lain melakukan pembakaran kepada Al-Quran, maka kami itu demon, bakar-bakaran, ya kan? Tapi kau melihat Alkitab dirobek-robek, nggak masalah, kata kau, ya kan? Jadi itulah makanya kau itu ya udah waria, bacot, ya, mulutnya suka belok sana, belok sini, ya. Jadi saya perlu meluruskan pikiranmu itu. Mungkin karena kurasa ya kau udah keterbatasan IQ kau yang jongkok ya, karena latar belakang kau itu kan kelas 2 SMP baru bisa baca ya kan. Jadi kan mungkin efek potong burung juga ada, efek dari suntik hormon juga ada, makanya otak kau itu langsung menciut ya, mengkerdil. Sehingga kau kalau ngomong itu enggak disaring dulu, maunya itu setiap uploadan video itu kau membuat pernyataan, kau pelajari dulu video itu kebenarannya seperti apa. Kau lihat dulu sebelum kau berbicara. Nah, ini aja kau udah salah. Kau bilang lelaki itu berasal dari Islam menjadi Kristen. Padahal lelaki itu berasal dari agama Syiah menjadi ateis. Nah, itu aja kau udah salah. Ya, hello Dorayaki. Tok tok tok, wow. Aku mau jelasin ya. Boleh kan aku komen ya? Oke? Supaya apa? Supaya penjelasan ini ya, komentar-komentar dari para pendukung-pendukungmu itu salah satunya bisalah kami ini berkomentar. Biar pemberitaan itu berjalan fair, adil, nggak ada tidak berat sebelah gitu. Sehingga kau tidak terlena oleh komentar-komentar pebedoramu ya, yang membuat kau melayang sampai ke atas awan, ya kan gitu kan. Jadi siapa yang melakukan sehingga kau melayang di atas awan itu? Ya pebedoramu itulah, pembela domba wariamu itu. Oke ya, jadi kau jangan terlena oleh mereka itu dengan komen-komennya. Jadi pantas juga kami berkomentar. Kan kau kepingin kan ada komen juga. Nanti kalau kami komen di videomu kau hapus lagi. Jadi kami komen di video kami aja. Oke? Kau katakan kau tidak marah jika ada muslim yang merobek atau meludahi Alkitabmu? Masa? Udah jadi kayak soimah juga saya nih ya. Hah? Jadi kau jangan, kau ini ya, kau katakan ada gimana ya saya mau ngomong ya. Kau katakan juga perbuatan itu tidak merugikanmu gitu. Jika ada muslim yang meludahi Alkitabmu ya, atau mengoyak-ngoyaknya, merobek-robeknya, kau katakan itu tidak merugikanmu. Apa iya? Hah? Aku tanya lagi, apa iya? Jadi kalau begitu kenapa kau marah pada misalnya Deddy Kobuzer begitu dia menjadi muslim? Hah? Kalau kau tidak marah ya Alkitab itu disobek, diludah, sedangkan Deddy Kobuzer masuk Islam aja kau marah. Kau sentimen sama dia. Jadi apa rugimu kalau dia masuk Islam? Apa rugimu kalau Deddy Kobuzer itu marah ketika ada yang mencatut nomor telepon dia memijak-bijak Al-Quran? Kan itu kau marah sama Deddy Kobuzer kan? Jadi apa kerugianmu? Hah? Juga kau sepertinya marah juga ya kepada misalnya siapa ya misalnya ya, siapa nih kok saya boleh lihat ya, kepada Ustadz ini
Ustadz Arifin Ilham misalnya yang mempunyai 2 istri dan juga menyerukan jihad kepada agama Syiah. Kenapa kau marah? Ya kan? Apa urusanmu ketika ustadz itu berpoligami? Apa kerugianmu? Kau yang dipoligami rupanya. Apa kerugianmu ketika ustadz itu berjihad kepada Syiah? Rupanya agamamu yang dijihati oleh Ustadz Arifin Ilham. Kan tidak kan? Nah, itu aja kau sudah munafik. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan, kok juga begitu berang ketika Ustadz Abdul Somad berbicara mengenai misalnya salib ya. Salib patung Yesus gitu. Jadi apa kerugianmu sementara patung salib itu yang berwujud Yesus ya, maaf kepada umat Islam, saya cuma Kristen, saya cuma mau menjelaskan ada kontroversial antara Kristen Katolik dan Protestan kan. Jadi kenapa kau marah? Sementara dalam agama Kristen sendiri itu ada pertentangan di dalamnya mengenai patung Yesus itu. Sementara Protestan kan hanya berbentuk cross aja di gereja Protestan ya, lambang palang merah itu cross gitu. Sementara di gereja Katolik itu dia berbentuk patung Yesus. Kenapa kau marah? Apa kerugianmu? Sementara di dalam agama Kristen sendiri ada konfrontasi. Begitu juga kulihat mengenai Ustadz Yusuf Mansur mengenai keterlibatannya yang cuma isu ya, karena sampai sekarang dia pun masih bebas tidak terlibat mengenai perumahan syar'i itu yang fiktif, jadi apa kerugianmu? Jadi saya bertanya sama kau Juli Caniago, sementara kau katakan bahwa mengenai mengenai Alkitab yang disobek atau didudahi, kau merasa kau tidak merasa marah, kau tidak merasa kau berugi, tapi melihat mereka semua, apa kepentinganmu, apa kerugianmu, sehingga kau begitu marah kepada orang-orang yang aku sebutkan tadi. Ya, bahkan dengan Ustadz Arifin Ilham yang sudah meninggal, sudah di dalam alam kubur, kau masih menyebut-nyebut nama dia. Jadi jelas kok itu sangat munafik. Sejak kapan kau menjadi manusia yang gak pernah underestimate pada segala hal? Semua pada yang bersinggungan tentang Islam kau marah. Apalagi kami meludahi Alkitabmu, apalagi kami merobek-robek Alkitabmu, umat Islam yang melakukan itu. Bayangkan, secara pribadi Deddy Corbuzier masuk Islam aja kau udah marah. Secara pribadi Ustadz Abdul Somad berkata mengenai patung Yesus itu kau sudah marah. Apalagi kalau kami beramai-ramai seperti itu, tolonglah kau itu jangan begitu. Ya? Jadi kau katakan tidak marah. Jadi kau jangan terlalu munafik jadi orang. Come on, don't be hypocritical kata orang Amerika. Ya kan? Sedangkan ada seorang muslim ya, bapak-bapak yang memakai jubah ya, terlihat marah ya di jalanan kepada aparat, itu aku lihat di videomu. Ya, kau upload. Kau udah sangat-sangat tidak respect berkomentar pada kejadian itu. Apalagi lah menyangkut ada umat muslim yang melecehkan Bible-mu, kitab sucimu. Pakai otak dong. Ya jangan pakai dengkul kalau kau ngomong. Atau semua perkataanmu itu ada udang di balik batu ya? Iya, semua statementmu itu ada udang di balik batu.
Kau mau ikut apa namanya? Mau ikut itu juga ya, kampanye online ya?